Halo teman-teman semua, balik lagi sama Mimi di channel ini. Hari ini Mimi mau sharing pengalaman ikut lomba debat bahasa Indonesia atau yang disingkat LDBI. Alasan Mimi upload video ini adalah kemarin itu aku tuh nanya kan ke salah satu adik kelasku, "Dek, tahun ini LDBI kapan diselenggarakannya? Tanggal berapa?" Terus katanya tanggal 4 Juni ini. Jadi semoga saja ya video ini bisa bermanfaat dan menghibur bagi siapapun kalian yang nonton dan kalian yang akan mengikuti lomba LDBI. Yeay. Nah, sedikit informasi tentang LDBI. LDBI adalah lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LDBI ini diselenggarakan tiap tahun. Dan ada pasangannya nih LDBI ini, namanya adalah NSDC. NSDC ini lomba debat yang berbahasa Inggris, sedangkan LDBI yang bahasa Indonesianya, gitu. Di video ini aku juga bakal kasih tips and trik debat. Tapi inget ya, tips and trik ini ala aku. Jadi buat kalian yang sudah punya gaya sendiri, ikutin gaya kalian aja. Pokoknya yang bikin kalian nyaman. Aku juga bukan pendebat yang profesional. Jadi pokoknya ikuti yang menurut kalian enak dan tinggalkan saja yang membuat kalian merasa bingung. Oke? Oke. Kita langsung saja nonton videonya. Let's check it out. Misi, intronya mau lewat. Jadi kalian itu sama sekali. Ini Mimi mau jujur. Kena aku berikan kayak special effect itu. Ya, 1, 2, 3. Kayak teriak itu. 1, 2, 3. Mau ngapain sih? Coba kita lihat tipsnya. Wih. Assalamualaikum. Siapa yang ngomong? Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Iya. Rame nggak tadi debatnya? Finalnya keren banget. Finalnya asik. Oh iya. Pinter banget. Ini. Nah, kalau ada nominasi ya teman-teman ya. Iya, terusuh. Peserta terusuh mungkin dia akan menjadi terfavorit ya teman-teman. Terfavorit awal. Misalnya anak-anak rantau tuh manis-manis. BTW kita ini fans kamu loh. Ini Mimi Rice Cooker. Mimi Rice Cooker. Mimi Rice Cooker. Juga sok-sok kalem gitu di depan kamera. Alhamdulillah ya kamu. Masalahnya itu kan bingung apa yang harus diomongin gitu loh. Lu bilang aku cantik gak kan? Enggak. Nah, itu tadi sedikit cuplikan pas aku ikut LDBI di tahun 2019. Itu pas tingkat provinsi. Jadi, aku ikut LDBI ini 2 kali. LDBI tahun 2019 dan LDBI tahun 2020. LDBI di tahun 2019 sama LDBI di tahun 2020 beda banget. Karena pada tahun 2019 itu LDBI masih diselenggarakan secara offline, sedangkan pada tahun 2020 sudah diselenggarakan secara online. Tata cara debatnya juga sangat berbeda. Jadi di tingkat provinsi, kalau misalnya di tahun 2019 itu kita kan terdiri dari satu tim. Satu tim itu terdiri atas 3 orang, pembicara 1, pembicara 2, dan juga pembicara 3. Nah, di tahun 2020, kita semua di ronde pertama menjadi pembicara pertama pemerintah. Jadi di ronde pertama itu, Instagram Kemendikbud Puspresnas itu bakal ngeluarin satu mosi. Dan kita harus menjadi pembicara pertama pemerintah dalam menanggapi mosi itu. Jadi kita pokoknya harus mendukung apa yang diucapkan sama mosi itu. Nih, aku ada nih foto mosinya nih. Nah, gitu mosinya. Kalau pas tahun 2019 itu kan terdiri atas satu tim. Dan seleksinya juga lebih banyak pas tahun 2019 itu. Kita di sekolah seleksi dulu, terus di kabupaten seleksi lagi, baru deh ke provinsi, terus ke nasional. Jadi aku udah kebiasa banget berada dalam satu tim. Sekolahan itu kan
kan ada kayak seleksi kan buat siapa yang dipilih mewakili sekolah untuk LDBI di tingkat kabupaten. Jadi dipilih siapa yang jadi pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Dan setelah ikut seleksinya, alhamdulillah aku terpilih jadi pembicara kedua. Nah, itu yang aku bawa-bawa kemudian. Jadi aku jadi pembicara dua terus. Meskipun aku ikut lomba debat yang berbeda, aku tetap selalu menjadi pembicara yang kedua. Pembicara kedua itu kan kerjaannya tuh menyanggah, terus habis itu menyampaikan argumen baru dan menambahkan argumen. Kalau pembicara pertama, tugasnya sama pembicara kedua itu menurutku lain banget. Karena pembicara pertama itu orangnya harus benar-benar orang yang runtut, orang yang benar-benar bisa deskripsiin suatu mosi dengan baik dan benar. Pokoknya orang yang logis dan teratur gitulah. Kalau yang pembicara kedua itu sih lebih ke harus pandai dalam cara membuat lawan itu merasa, ih gimana ya? Dia benar juga gitu. Harus bisa dalam meyakinkan lawan dan membuat mereka merasa salah gitu pas kita lagi menyanggah. Jadi pembicara kedua itu pembicara yang paling agresif sih menurutku. Aku diajarinnya gitu. Kalau pembicara kedua itu paling agresif, pembicara pertama itu yang paling runtut, dan pembicara ketiga itu yang paling tenang dan yang paling pintar mendengarkan. Jadi dia paling bisa menyimpulkan apa perkataan teman-temannya. Pas tahun 2019 itu, karena aku alhamdulillah kepilih buat jadi pembicara kedua, aku akhirnya ke LDBI Kabupaten. Itu aku seneng banget pas diumumin kalau misalnya aku terpilih menjadi tim debat di sekolahan. Oh iya, aku sekolah di SMA M Banua Kalsel, letaknya di Kalimantan Selatan, di Gambut. Ya, aku Gambut, aku mewakilkan Kabupaten Gambut. Jadi aku tuh sama kakak kelasku, dan ada aku, dan ada temanku ini cewek juga, tapi nggak satu kelas. Dia kelas D, aku kelas C. Jadi kami itu satu tim. Kakak kelas aku itu pembicara pertama, aku pembicara kedua, dan temanku itu pembicara ketiga. Dan alhamdulillah banget kami berhasil menjadi juara 1 di LDBI tingkat kabupaten. Dan alhamdulillahnya lagi aku terpilih jadi bed speaker. Itu beneran aku loncat-loncatnya kegirangan banget. Makasih banyak buat pembimbing aku waktu itu, pembimbing debat kami. Namanya Miss Afia sama Ibu Risa. Keren-keren dan baik-baik banget. Dari LDBI Kabupaten itu kan dapat 3 orang best speaker. 3 orang best speaker itu yang kemudian jadi satu tim dan kemudian lanjut untuk mewakilkan kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi yang best speakernya yang lain itu 2 orang, namanya Kanasya dan Kamarisa. Dua-duanya itu dari SMA yang sama, SMA 1 Banjarbaru. Kalau aku kan dari SMA N Banua, akhirnya aku gabung sama mereka. Mereka umurnya 2 tahun di atas aku, keduanya. Dan aku tuh merasa kayak adik mereka, dan mereka tuh beneran baik banget. Bahkan aku sampai suka banget latihan itu gara-gara mereka itu baik banget dan seru-seru banget. Belum lagi kalau misalnya sparring buat latihan di tingkat provinsi itu kan tempatnya beda-beda. Kadang di sekolahan aku, minggu depannya ke sekolahan mereka, terus nanti ke lapangan Murjani. Setelah sekian lama latihan, sekian lama sparring, akhirnya kami lomba LDBI tingkat provinsi. Terus kami itu nginap di satu hotel, aku lupa nama hotelnya apa, selama 3 hari. Baru kemudian di hari yang keduanya itu kami lomba. Dan rame banget itu, beneran rame banget. Finalnya itu di hari terakhir. Jadi kami itu nginap 3 hari. Hari kedua itu kami bakal lomba sampai, aku lupa lomba sampai mana. Pokoknya yang di hari terakhir ini kami lomba finalnya. Alhamdulillah kami melaju terus sampai babak final. Terus selesai deh di LDBI tingkat provinsi. Tim kami berhasil meraih juara 2 di LDBI tingkat provinsi. Terus Kanasya berhasil menjadi best speaker dan melanjutkan ke tingkat nasional. Gitu teman-teman. Kalau misalnya aku sadar banget kesalahanku apa, kenapa nggak dipilih jadi best speaker buat ke nasional. Karena aku orangnya itu
kurang bisa mengontrol tempo, dan aku itu bakal jadi cepet banget ngomong kalau misalnya aku lagi emosi. Aku bukan emosi sih ya, cuman aku tuh orangnya kalau gregetan tuh ketahuan banget. Jadi jatuhnya itu bukan kayak debat formal, aku itu lebih ke debat yang kayak orang yang nonton bakal kayak kehibur gitu loh, karena aku beneran kayak orang marah-marah. Selesai deh cerita LDBI aku pada tahun 2019. Nah, aku lihat-lihat nih LDBI tahun 2021 bakal mirip sama LDBI yang di tahun 2020. Jadi aku cerita LDBI aku di tahun 2020 ini sekalian ngomong tips and trick ala aku untuk di LDBI tahun 2021. Jadi langsung aja let's check it out ke LDBI tahun 2020-nya. Nah, di LDBI di tahun 2020 itu kita nggak ada seleksi kabupaten dulu. Pokoknya dari setiap sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan 3 orang siswanya untuk mengikuti LDBI tingkat provinsi secara online. Jadi kita itu disuruh ngerekam video kita lagi kasih tanggapan tentang suatu mosi ke YouTube. Jadi kalian bisa lihat nih video aku di YouTube. Nih sama ini video aku pas lagi mengikuti LDBI di tahun 2020. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, di LDBI tahun 2020 ini kita bakal dikasih mosi dan kemudian kita memberikan tanggapan sebagai pembicara pertama tim pemerintah. Itu di mosi yang pertama ya. Kalau misalnya di mosi yang kedua, kita menjadi pembicara pertama juga, tapi tim yang kontra. Tips pertama dari aku, karena ini lombanya secara online, otomatis kalian harus punya jaringan internet yang bagus. Karena pasti ada kan proses penguploadan video. Kalau misalnya internet kalian jelek, bisa aja nanti kan malah kekumpulnya telat, terus gak ke-record deh kalau misalnya kalian ikut lomba gitu teman-teman. Jadi sangat bagus sekali kalau misalnya kalian pas lagi lomba, kalian cari tempat yang jaringan internetnya itu benar-benar bagus. Atau misalnya kalian nginep di rumah paman, bibi, atau tante, pokoknya yang jaringannya bagus. Buat yang belum punya kuota sendiri, misalnya minta hotspot mamah, terus hotspot mamah itu lama, ada baiknya di hari yang krusial tersebut kalian beli kuota sendiri dan kalian pakai buat diri kalian sendiri untuk proses upload itu ya teman-teman. Tips yang kedua, kalian harus benar-benar mempersiapkan apa yang mau kalian omongin. Jangan sampai kalian belum mateng tapi kalian paksain ngomong. Itu bisa aja kalian ngulang-ulang terus take-nya. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita ngomongnya diulang-ulang, di take-nya berulang-ulang, stamina kita juga menjadi lebih turun kan daripada take kita yang paling pertama. Kalau misalnya take kita yang paling pertama itu kan semangat kita masih menggebu-gebu, baru sekali ngomong, dan semangatnya masih banyak, masih tenaganya masih banyak. Kalau misalnya kita ngulang-ulang take, itu bisa aja bikin mood kita juga jadi buruk, dan bikin video yang record malah kelihatan kitanya kayak lemes. Jadi lebih baik waktunya itu dimanfaatkan untuk benar-benar mempersiapkan kita mau ngomong apa, dibandingkan dengan mengulang-ulang take tapi kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Gitu. Kalau masalah keserimpet, kalau misalnya kalian sedikit lagi habis nih ngomongnya nih, udah 8 menit nih misalnya, terus habis itu di menit yang ke-8 tiba-tiba keserimpet tuh kan, itu sedih banget ya biasanya. Kalau kayak gitu tuh lanjutin aja masih ngomongnya. Tapi kalau misalnya kalian keserimpet di masih 30 detik pertama, itu nggak apa-apa, itu kalian stop aja videonya, terus habis itu kalian ulang ngomong dari awal lagi, dari detik yang pertama, kayak gitu teman-teman. Soalnya kalau misalnya kalian udah take lama banget terus keserimpet di menit-menit terakhir, kalau misalnya kalian ngulang take lagi, itu belum tentu hasilnya sebagus yang pertama. Tips yang ketiga, cari tempat yang tidak mengganggu tetangga. Kenapa aku ngomong kayak gini? Kalian nggak tahu kan kalau misalnya nanti ada tetangga kalian yang misalnya lagi ulangan atau misalnya lagi apa gitu. Coba tanyain dulu gitu, tetangga kalian lagi ada repot atau gimana. Soalnya kalau misalnya kita lagi debat, kita tuh bisa otomatis ngeluarin bunyi suara asli kita yang nyaringnya itu kayak suara kita pas kita lagi teriak gitu. Gimana sih? Kan kita tuh nge-record,
kita nggak tahu kita tuh ngomongnya senyaring apa. Jadi kalau tetangga denger kan bisa aja ganggu tetangga gitu. Kayak aku waktu itu aku debat, terus ternyata tetangga aku itu lagi ulangan, kan otomatis malah mengganggu. Dan itu jangan sampai kejadian di kalian juga, karena itu bisa nimbulin rasa nggak enak. Dan kalian juga harus minta maaf ya kalau misalnya sudah terlanjur kayak gitu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu urutan ngomong buat kalian pembicara pertama, buat yang masih bingung harus kayak gimana nanti pas lagi direkord. Nih kalian bisa ikutin urutan aku ngomong kayak gimana. Aku bakal taruh teksnya di sini buat kalian yang masih bingung. Jadi kalian tahu urutannya tuh pertama harus kayak gimana, kedua kayak gimana. Oke? Nih aku langsung mulai aja ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nirsa sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini tugas saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah adalah menyampaikan definisi mosi, latar belakang, mekanisme, regulasi, dan juga beberapa argumen dari mosi kali ini yang berbunyi. Nah, kayak gitu aja introduction-nya teman-teman. Jadi nanti tinggal kalian kembangin sendiri sesuai apa yang kalian omongin di awal. Kan kalian di awal tadi ngomongin kalau misalnya kalian bakal kasih tahu definisi mosi. Berarti setelah kalian sebutin mosinya, kalian sebutin definisi mosinya apa. Kayak gitu aja seterusnya sampai kemudian sampai di beberapa argumen. Oke? Itu juga supaya kalian ngomongnya teratur. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Nah, tips and trik selama debatnya itu aja. Dan ada tambahan nih, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, minum minuman yang bener. Minum minuman yang bener itu gimana sih? Jangan minum es, minumnya air putih. Pokoknya minumnya banyak-banyak, karena minum itu sangat berpengaruh buat tenggorokan. Kalau misalnya nanti pas debat suaranya serak kan malah nggak enak. Belum lagi nanti kalau misalnya pas debat batuk-batuk. Jangan makan-makan permen, jangan makan-makan yang bikin kalian batuk. Kalau misalnya kalian orang yang habis makan pedas itu malah jadi batuk-batuk, jangan makan pedas dulu seminggu sebelum kalian bakal lomba. Oke? Itu demi kesehatan kalian juga, dan juga supaya lombanya berjalan lancar pas hari itu, daripada kemudian kalian kecewa. Nah, itu aja dari aku di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf banget jika masih banyak kekurangan, dan juga mohon maaf banget jika banyak salah. Belum lagi kalau misalnya aku masih kurang banyak ya kasih tahu informasinya. Nanti kalau misalnya ada yang mau kalian ketahui, tanyain aja di kolom komentar. Insya Allah aku bakal jawab. Oke? Semangat untuk lombanya, dan semangat buat yang sedang mau ikut lomba debat. Entah lomba debat apa aja, dan yang pasti untuk yang ikut lomba LDBI tanggal 4 Juni ini. Semangat semuanya. Dah.